Assalamualaikum, salam sejahtera, koncoku temen gue Baraya Sedayana. Balik lagi di channel gue Cerita RJ dalam Sharing is Caring. Stay tune. Yo, koncoku temen gue Baraya Sedayana. Nah, di segmen gue kali ini, di segmennya Sharing is Caring, ini gue pengen coba cerita atau gue pengen coba sharing dari beberapa pertanyaan nih. Ada teman-teman bertanya gitu kan, pentingnya komitmen. Pak, penting nggak sih komitmen? Bro, komitmen tuh buat apa sih gitu kan? Nah, jadi yang perlu gue ceritakan adalah pengalaman gue di mana ketika pertama kali gue mulai karir gue atau mulai gue bekerja di salah satu perusahaan yang dimana gue juga sama, gue juga belum tahu komitmen itu apa gitu kan, dan efek dari komitmen tersebut apa hasilnya gitu kan. Nah, itu gue belum tahu awalnya. Nah, di sini komitmen itu sebenarnya tuh kalau menurut gue ya, menurut pendapat gue sendiri, apa yang pernah gue alami dan apa yang pernah terjadi pada diri gue. Jadi gini, ketika dulu gue bekerja, ketika dulu pertama kali gue mulai bekerja, di situ kan gue ada adaptasi ya, gue ada adaptasi dengan lingkungan sekitar gue dan ada adaptasi diri gue dengan perusahaan tersebut ya kan, yang dimana oh bidang sales tuh seperti ini ya gitu kan, loh kok kerja ada targetnya. Nah, targetnya tuh untuk apa sih? Nah, itulah yang kadang kita juga nggak ngerti nih. Kalau kita bisa mencapai target, apakah itu sudah komitmen juga atau belum gitu kan? Nah, itu bedanya antara menurut gua, lu bekerja dengan komitmen atau bekerja hanya mengejar target lu. Kenapa? Karena basically gua berpendapat atau menurut gua ya kan. Ini jadi kalau misalnya teman-teman ada yang merasa bahwa Pak harusnya nggak kayak gitu Pak, menurut gue gini. Nah, itu kita punya masing-masing pendapat. Jadi misalnya ada si A ngomong ini, gue juga nggak menyalahkan si A juga. Itu apa yang saat ini ya, apa yang gue akan ungkapkan atau gue ceritakan adalah apa yang gue alamin. Nah, ketika dulu gue bekerja, gue kan dihajar targetnya. Ketika pertama gue jadi sales ya, udah dihajar target itu kan. Pertama kali mungkin gue jadi leader juga sama. Nah, di sini ketika gue bisa mencapai target tersebut sekalipun, gue masih belum dibilang gue berkomitmen. Ya, jadi ketika gue mencapai target tersebut pun gue masih belum bisa dibilangkan gue sudah berkomitmen. Kenapa Pak? Kan gue sudah memenuhi tugas gue, misalnya kayak gitu, ada pertanyaan seperti itu. Yang menurut gue komitmen itu bukan itu. Menurut gue achievement itu adalah bonus dari hasil lo komitmen. Nah, komitmen itu apa? Komitmen itu menurut gue itu adalah proses. Komitmen itu adalah proses ketika lo ingin mencapai tujuannya. Nah, makanya di sini gue juga pengen serempet juga nih masalah ada orang atau misalnya ada yang dalam situasi tertentu orang selalu berpikir bahwa gua sih let it flow aja gitu kan. Oh, gua mah dikasih target sekian ya, gua let it flow aja gitu kan. Nah, kalau lu seorang sales, lu nggak bisa let it flow gitu. Ya. Itu kenapa gue bilang lu harus tahu tujuan lu apa. Ya, jadi gue nih tipe orang yang gue nggak bisa, gue let it flow tuh gue nggak bisa. Gue selalu melawan arus, gue selalu berbeda gitu kan. Kenapa? Karena menurut gue, ketika gue memutuskan untuk let it flow, berarti gue tidak berkomitmen. Nah, berarti gue sudah tidak akan bisa jadi sesuatu nantinya. Ya, jadi ketika gue mulai belajar komitmen itu apa adalah ketika gue ada di posisi yang sulit. Oke? Komitmen itu ada ketika saat posisi sulit. Kalau lu ada di dalam posisi lagi baik-baik saja, mungkin nggak akan pernah ada namanya komitmen. Komitmen itu pasti akan ada di saat posisi sulit. Contohnya di diri gue ketika saat gue pertama kali gue mau termination, waktu pertama kali gue bekerja, gue tidak perform, gue tidak mencapai achievement. Di situ akhirnya gue mulai direview oleh leader gue saat itu. Gue sudah mau termination, gue sudah mungkin gue akan kehilangan pekerjaan gue gitu kan. Nah, disitulah gue mulai introspeksi dan gue mulai berkomitmen, belajar komitmen untuk, oh iya, komitmen itu proses. Prosesnya apa? Prosesnya mungkin yang tadinya gue kok susah bangun tidur, gue jadi bangun tidur lebih pagi, ya kan, seperti video gue sebelumnya ya, fungsinya bangun tidur pagi itu apa. Lalu ketika gue
mulai kesulitan untuk closing customer, berarti gue mulai belajar namanya produknya apa. Karena ya tugasnya saat itu, tugasnya saya adalah dari membawa orang dari yang awalnya tidak mengetahui menjadi tahu, dari tahu menjadi mengenali, dan mengenali akhirnya dia menjadi membeli atau menjadi customernya kita. Nah, di sini ya kan, di proses tersebut lah itu gue mulai belajar komitmen untuk yang namanya gue akan terus berjalan, yang namanya gue akan selalu tetap belajar untuk membuild diri gue jauh lebih baik, ya kan. Contoh, gue komitmen ketika gue banyak ditolak customer pun, gue berkomitmen bahwa oh iya, nggak mungkin yang namanya ketika gue bertemu dengan 100 orang pada hari tersebut tidak ada yang closing sama sekali. Itu sudah salah satu contoh komitmen menurut gue. Nah, setelah itu ketika gue mulai menjalin proses-proses tersebut, ya itulah terbentuknya yang gue bilang adalah, oh, gue mulai berkomitmen di sini. Pada akhirnya ketika target pada pekerjaan gue tersebut atau gue mendapatkan achievement yang baik, itu adalah hasil dari gue berkomitmen atau hasil gue berproses. Ya, jadi kalau ditanya di sales itu penting nggak komitmen, sangat penting banget. Jadi kalau misalnya koncoku, temen gue sadaya di luar sana yang ketika pertama kali bekerja di bidang sales atau yang masih meniti karir di bidang sales, gue coba membuka diri kalian untuk, lu sudah mulai berproses atau belum? Lu sudah mulai berproses atau belum untuk lu bisa mencapai tujuan lo? At least dalam artian, ketika lu berproses, lu akan mengetahui komitmen diri lu. Karena komitmen itu tidak bisa kita ucapkan juga. Kalau ketika kita ucapkan, itu adalah janji menurut gua. Ya, ketika lu bisa ucapkan, berarti itu adalah nazar. Tapi kalau misalnya lu berkomitmen, itu komitmen itu jalan tanpa ada hitam di atas putih pun tidak ada. Menurut gua ya. Kenapa? Karena kalau ada di tempat putih namanya perjanjian, bukan komitmen lagi. Ya. Jadi komitmen itu adalah proses ketika lu menuju salah satu tujuan lo atau di pekerjaan lo di dunia sales ada target lo. Nah, disinilah kenapa tadi gue sempat serempet masalah gue ini bukan orang yang let it flow. Ya, kenapa? Karena teman-teman juga harus tahu tujuannya tuh apa lo bekerja. Ya, tujuannya apa lo bekerja? Apakah ingin lo mencapai karir lo, ataukah lo ingin mencapai pundi-pundi keuangan lo kah, gitu kan? Dan balik lagi semuanya, ketika lo pertama kali berkarir di dunia sales dan ketika pertama kali lo menjejaki di dunia sales, please banget, lo sudah mulai harus bisa hitung-hitungan nih. Dalam artian, apa yang lo kerjakan saat ini, posisi dapur lo akan seperti apa? Kenapa? Karena menurut gua, ya kan, ketika lo di dunia sales, itu tidak ada batasan masalah insentif lo atau misalnya income lo. Oke, makanya di sini koncoku temen gue Baraya Sadayana, pentingnya komitmen seperti itu, ya kan? Itu adalah hal basic sekali untuk masalah lu memproses mencapai tujuan lu tersebut. Nah, kalau misalnya setelah lu mencapai tujuan lu tersebut, apakah selanjutnya lu akan berkomitmen terus? Itu akan terus berjalan. Jadi komitmen itu adalah bentuk dari proses lu tersebut, ya. Ketika lu mencapai dari proses-proses, ya kan, akhirnya tercapailah tujuan lu. Di situ akan mengetahui, oh, gue sedang berkomitmen di sini. Nah, kalau gue pribadi, ya kan, gue bisa coba untuk bagaimana mencapai achievement tersebut. Selain komitmen ada lagi, gitu kan. Komitmen tuh apalagi sih, Pak, biasanya, Pak, untuk cara mudah gue bisa mencapai tujuan lo? Ya paling gampang ya gue menghitung. Berhitung apa? Gue matematika dasar untuk menghitung berapa keperluan gue untuk gue bisa hidup di bulan tersebut. Ya, jadi pada saat itu gue tidak berpikir gue makan apa, nanti gue bisa makan apa, enggak. Jadi gue tidak berpikir 2 tahun lagi gue bisa makan apa, tapi gue berpikir besok gue makan apa, bulan depan bagaimana gue membayar kosan gue. Nah, ini jadi gue sudah mulai tuh berhitung di sana, oh, gue harus mendapatkan income sekian, berarti gue harus achievement gue sekian sesuai yang ditargetkan. Nah, disitulah gue menjalin yang namanya komitmen untuk diri gue sendiri. Kenapa? Ketika semua sudah terbentur ya dengan yang namanya keuangan, sebenarnya semua pasti akan seperti itu ya. Sebenarnya semua orang akan ketika terbentur dengan yang namanya ekonomi, lo harusnya lebih cepat bergerak. Tapi tidak semua orang seperti itu. Khususnya di bidang sales atau teman-teman sales yang masih baru terjun di dunia sales, tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang atau teman-teman di luar sana yang ketika dia join di dunia sales atau dia bekerja di dunia sales,
itu dia tidak bisa increase masalah income dan karirnya dia. Kenapa? Karena balik lagi, dia tidak mencoba prosesnya atau dia tidak coba belajar berkomitmen untuk proses tersebut. Ya, kenapa? Karena sales itu gue bilang itu ilmu yang benar-benar harus dipelajari, bukan dari buku. Sales itu ilmu yang harus dipelajari dari teknis di lapangan. Sales itu harus diasah. Ya, sales itu harus diasah. Sales itu harus mengalami kesulitan. So, makanya bila ketika lu semua atau teman-teman koncoku di luar sana yang ketika bekerja, ketika lo di push target, ketika lo diberikan ya mungkin menurut gua pressure yang sangat luar biasa, ya kan. Jangan pernah berpikir bahwa wah, ini gua kenapa, gua kayaknya nggak bisa nih, gua terlalu berat nih untuk sini. Jangan. Kenapa? Karena menurut gua ketika lo dipercaya dengan angka tersebut atau target tersebut, ya berarti leader lo percaya lo tuh bisa. Ya berarti leader lo itu sedang mencoba membawa lo, ya kan, untuk lo bisa mendapatkan hasil lebih baik ke rumah lo nantinya atau dalam bentuk income lo nantinya. Ya, itu yang makanya gue bilang lu semua harus coba belajar untuk memahami proses-proses tersebut untuk lu bisa berkomitmen nantinya agar memudahkan lu mencapai tujuan lu. Ya, jadi balik lagi di sini, please semua teman-teman, untuk koncoku temen gue sadanya yang mulai meniti karir dunia sales, jangan pernah berkata atau jangan pernah mengikuti apa yang ada, dalam artian jangan pernah let it flow untuk masalah target lu, tapi untuk masalah proses lu, jangan let it flow, tapi lu harus tahu tujuan lu apa. Lu harus tahu kemana lu akan berjalan. Kenapa? Karena kalau ketika lu sudah let it flow, lu akan tahu kemana. Dan mungkin akan banyak orang-orang atau sales yang tidak perform atau tidak mencapai target dengan baik karena dia seperti itu, karena dia let it flow. Dia tidak ingin mengetahui tujuannya kemana. Kenapa dia tidak ingin mengetahuinya atau dia hanya ingin berbicara bahwa dia hanya let it flow? Karena dia tidak ingin memakan prosesnya. Kenapa dia tidak ingin memakan prosesnya? Karena dia tidak ingin belajar berkomitmen pada dirinya. Ya sekali lagi, gua berbicara seperti ini berdasarkan apa yang pernah gua baca, bukan berdasarkan apa yang pernah gue browsing di internet. Kenapa? Karena pada zaman itu gue belum ngerti nama internet itu apa. Koncoku teman gue Baraya Sadayana, gue mohon maaf kalau misalnya ada pendapat yang mungkin di luar sana berbeda dengan apa yang gue utarakan ini. Balik lagi, kenapa? Karena ini apa yang gue pernah rasakan dan apa yang pernah gue lakukan selama ini ketika pertama kali gue meniti karir gue, waktu gue mulai menjajaki di dunia sales. Oke? Ya mungkin kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, ada yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut lagi untuk masalah komitmen dan lain sebagainya di dunia sales, koncoku temen gue Baraya Sadayana, monggo silakan untuk lo bisa komen di video gue ini. Ya nanti mungkin gue akan bisa coba jawabnya ya, gue akan coba jawabnya mungkin melalui mungkin gue akan replay komennya atau mungkin gue akan buat video selanjutnya. Temen gue Baraya Sadayana, mungkin ini yang bisa gue sharingkan untuk soal masalah komitmen untuk di dunia sales. Untuk teman-teman atau koncoku yang di luar sana baru ingin meniti karir dunia sales atau baru menggeluti dunia sales, semoga video dari gua ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua bisa lebih mengembangkan lagi channel gua ini. Thank you. Assalamualaikum.